Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Melatan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha biniyati anna Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' At-Taubah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya. Sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut bacaan kitab kita di halaman 133 baris yang paling atas. Walal ma'alif wa ta'ala qala wa ra'aitul Fudail bin Iyad. Ra'aitu al-Fudail bin Iyad. Aku berkata, qala dia berkata, ra'aitul Fudail bin Iyad. Saya melihat Fudail bin Iyad. Siapa ini yang bilang? Itu yang kemarin yang ada di baris paling bawah halaman 132 yang berkata Saleh bin Bishr. Di bawah Saleh bin Bishr berkata itu. Nah, kemudian di sini waqala qala beliau itu Saleh bin Bishr. Qala dia berkata, dia itu kembalinya domirnya Qala fa'ilnya itu kembali kepada yang sebelumnya itu Saleh bin Bishr. Ada namanya itu dicatat di baris paling bawah 132. Kata Saleh bin Bishr, ra'aitul Fudail bin Iyad. Saya melihat, maksudnya di sini melihat dalam mimpi gitu. Karena antara Saleh bin Bishr dengan Fudail bin Iyad jauh itu. Fudail bin Iyad ini tabi'in. Nah, ini jadi lihat dalam mimpi gitu. Jadi beliau ini Saleh bin Bishr melihat Fudail bin Iyad dalam mimpi itu. Karena tidak satu generasi. Aku melihat dalam mimpiku, ngimpi ngelihat Fudail bin Iyad gitu. Yang berkata siapa? Saleh bin Bishr. Ba'da mautihi setelah Fudail bin Iyad meninggal dunia, kan berarti ngelihatnya dalam mimpi. Faqultu lahu, aku bertanya kepadanya gitu. Aku bertanya kepadanya, kepada Fudail bin Iyad. Ya, yang aku lihat dalam mimpi aku tanya. Ma fa'alallahu bik? Ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah berikan padamu gitu, apa yang Allah berikan kepadamu di kubur gitu maksudnya ya. Setelah kamu meninggal dunia, kamu diapain sama Allah gitu lah ya. Kamu diapain sama Allah?
Faqala, maka Fudail bin Iyad menjawab, lam ara syai'an afdala min ta'diyatil faraid. Kata Fudail bin Iyad, lam ara syai'an, aku tidak melihat sesuatu amalku yang lebih afdal daripada menunaikan fardu. Jadi Fudail bin Iyad menjawab, aku tidak melihat sesuatu yang lebih afdal daripada menunaikan yang fardu. Fa'alaikum biha. Nah, ini pesannya Fudail Iyad kepada orang yang masih hidup berarti di sini. Kata Fudail bin Iyad, oleh karena itu kamu harus melaksanakan fardu-fardu, artinya yang Allah wajibkan. Itu kan itu pesannya orang yang sudah meninggal dunia saat mereka berada di hadapan Allah di alam barzah. Melalui pesannya ini disampaikan melalui siapa itu? Saleh bin Bishr yang melihat saat beliau sedang tidur mimpi melihat. Baik, sudah selesai. Sekarang lain lagi. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul. Dan adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau ini sahabat. Ya, terkenal dengan Ibnu Mas'ud, ya, namanya Abdullah. Singkat Ibnu Mas'ud, ya, namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat senior gitu. Artinya apa senior? Sejak dari Mekah udah beriman ya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ini sesungguhnya aku la awaddu, ini la awaddu, sungguhnya aku benar-benar ingin gitu. Ini sesungguhnya aku la awaddu, lamnya itu benar-benar. Saya ingin benar-benar, ya, jadi keinginannya sungguh-sungguh. Saya ingin benar-benar anna hasanati tabdulu ala sayyati. Saya ingin benar-benar hasanat saya melebihi dari sayyiat saya. Ya semuanya orang juga begitu kan. Yang aneh yang mana nih? Belum titik belum ya. Belum titik belum aneh. Kalau itu kan enggak semua orang ya. Saya ingin hasanat saya lebih baik, lebih banyak daripada sayyiat. Semua yang orang enggak begitu kan. Berarti enggak aneh kan? Enggak aneh. Belum aneh. Yang anehnya terusannya itu. Apa itu? Walau misqala dzarratin. Nah, ini yang aneh. Walaupun lebihnya itu hasanat saya ini lebihnya itu hanya misqala dzarrah. Nah, apa itu misqala dzarrah? Walaupun hasanat saya lebih dari sayyiat itu seukuran apa itu? Faman ya'mal misqala dzarratin, apa itu? Nah, sebiji sawi kalau kita bilang. Ini aneh nih ayat-ayat ini. Yang saya inginkan hasanat saya lebih berat daripada sayyiat saya. Walaupun lebih beratnya itu seukuran apa? Yang aneh itu. Ya, walaupun udah dibilangin aneh juga belum paham juga. Ya walaupun udah aneh belum paham juga kan. Maksudnya apa maksud gitu ya? Ini. Ya, inilah faedahnya orang ngaji gitu. Ya, jadi kalau kita baca kita kan udah tarjamah udah paham. Saya ingin hasanat saya lebih banyak daripada sayyiat saya. Walaupun banyakannya itu hanya misqala. Walaupun udah tahu terjemahnya, udah tahu itunya, belum tentu paham maksudnya gitu. Nah, ini pahamnya orang maksud orang ngaji gitu supaya guru tuh memahami apa itu maksudnya. Ya. Apa itu maksudnya kira-kira? Maksudnya itu kita walaupun ada hasanat kita belum tentu diterima oleh Allah gitu. Seandainya hasanat saya diterima oleh Allah, nggak usah banyak-banyak dah yang diterima. Seukuran misqala dzarrah aja gitu, udah beruntung kita. Itu maksudnya gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi kita harus takut sama Allah gitu ya. Seandainya saya nggak punya hasanat, sayyiat saya sama hasanat saya berimbang gitu. Sayyiat sama hasanat berimbang. Kan kalau orang masuk surga harusnya apa?
hasanatnya lebih baik dari, bukan lebih baik, lebih banyak dari, walaupun lebih banyaknya itu seukuran satu zarah masuk surga ini. Gitu kan? Nah, saya untuk mengetahui hasanat saya lebih berat dari sayiat saya nggak tahu. Kemungkinan semua hasanat saya nggak diterima. Yang ada hanya sayiat, kan masuk neraka nih. Ya. Saya nggak minta, nggak muluk-muluk lah bahasa orang Betawi. Mintanya nggak muluk-muluk. Ya. Yang hasanat yang lebih itu hanya sekedar siapa? Satu bazar aja udah. Yang nyebabin saya masuk surga, saya udah girang. Oh gitu. Nah, artinya itu apa? Artinya orang dulu itu sangat takut, walaupun punya hasanat, sangat takut kalau hasanatnya enggak diterima. Itu pemahaman seperti itu. Ya, seandainya hasanat saya lebih dari sayiat saya, nggak usah banyak-banyak gitu, satu zarrah aja. Ya. Saya udah senang sekali. Sebab dengan kelebihan yang satu zarrah itulah yang menyebabkan aku masuk surga. Nah, sekarang kita udah yakin kan hasanat kita diterima Allah? Wah. Itu kata siapa itu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mas, itu seperti apa contohnya? Imam Ghazali sering kita ulang-ulangi. Al-Imamul Ghazali, siapa yang tidak kenal dengan Imam Ghazali? Pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang bukunya dibaca oleh orang di seluruh dunia sampai sekarang sejak beliau wafat. Beliau itu ada di abad kelima. Sekarang udah 1443, berarti sudah 900 tahun yang lalu. Ilmunya masih dibaca sama orang. Imam Ghazali. Beliau meninggal dunia, dilihat dalam mimpi oleh anak muridnya, gitu. Sama seperti yang tadi itu. Anak muridnya ngimpi ngelihat guru Imam Ghazali dalam mimpi. Tanya, seperti yang tadi, bagaimana? Ya kan kita nanyanya mau pengalaman orang yang lebih dahulu gitu sih. Gimana keadaan sana Imam, wahai guru Imam Ghazali? Oh, kalau menurut kita, Masya Allah Imam Ghazali langsung masuk surga. Kan gitu menurut kita. Apa yang terjadi? Kata Imam Ghazali, saya mau dimasukin Allah ke neraka. Masya Allah. Imam Ghazali mau dimasukin ke neraka. Untung. Wah. Jadi kalau mau dimasukin ke neraka, seandainya Imam Ghazali punya hasanat, mungkin berimbang tuh. Mungkin berimbang hasanatnya dengan sayiat. Hasanat yang sedemikian banyak menurut kita mungkin berimbang dengan sayiat. Makanya Allah masukin ke dalam, mau masukin ke mana? Ke neraka. Untung. Nah, ini yang tadi walau misqala dzarrah. Untung ada hasanat saya yang hanya sebesar biji sawi, yang melebihi sayiat saya. Gara-gara itulah yang tadinya saya mau dimasukkan ke neraka menjadi apa? Surga enggak aja. Nah, anak muridnya nanya, apa itu yang misqala dzarrah gitu kan? Ya, ente juga penasaran kan, intanya kan, bukan hanya anak muridnya aja. Apa itu waktu Tuan Guru? Saat beliau lagi ngarang, menulis buku, kan orang dulu nulis buku luar biasa, masyakohnya itu sulit. Oh, sekarang pakai ini aja, tak 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 tak. Bahkan ada orang menulis sekarang, mau nulis itu nggak perlu pakai jari, dia ngomong aja tulisan udah ada. Iya sekarang ente ngomong nih, ente mau bikin buku, ente ngomong aja udah ada tulisan tuh. Tapi kalau ente bilang titik, ditulis titik gitu. Ya, bukannya titik itu titik, kalau bilang titik ada titik. Itu hugel namanya, hugel. Nah, gampang kan? Oh, dulu orang mau ngarang apa itu? Penanya dibuat dari bulu ayam. Tahu bulu ayam? Bulu ayam dicabut gitulah. Ya, bulu ayam dicabut tuh. Ujungnya itu jadi apa itu? Pena. Nah, gimana? Celebin. Nah, jadi ada tintanya di botol, ya. Celebin. Kan masih basah tuh. Tulis. Nah, tak kerang celebin lagi, tulis lagi. Tuh, orang-orang buku gitu. Iya kan? Masa waktu Imam Ghazali nyelebin ujung pena tuh, ujung apa tadi, bulu ayam masih basah, ada lalat.
ada lalat hinggap di ujung pena yang masih basah. Nah, menurut Imam Ghazali mungkin ini lalat aus. Tahu aus? Ya, aus itu artinya mau minum gitu, aus namanya itu. Ya. Saya kasihan sama lalat. Jadi nggak digerakin ujung penanya itu. Membiarkan siapa? Si lalat minum. Setelah dia minum dari ujung yang masih basah, dia terbang baru dilanjutin apa ya? Oh, gara-gara itulah saya masuk surga. Nah, ini yang tadi diumpamakan bagaikan apa? Wisau. Itu ya. Nah, bukan tulisannya itu belum tentu diterima. Iya, belum tentu. Kenapa? Rahasianya gitu, saya mau kasih tahu nih. Kenapa rahasianya? Justru itu yang diterima oleh Allah. Namun karya-karya ilmiahnya yang lain itu ya buat menebus dosa-dosanya. Saya kan tadi imbas itu. Kenapa itu yang diterima? Justru itulah yang ikhlas lillahi ta'ala. Saya mau nanya sama ente semua. Adakah orang yang ngasih minum lalat riak? Jawab. Ngasih minum lalat riak gitu karena orang, ada nggak? Biasanya kalau yang orang riak ngapa itu? Ngasih minum orang, ngasih minum gede-gede ya. Ini contoh gitu. Itu tadi kan ente bertanya-tanya, kira-kira amal apa contohnya yang semisal darah gara-gara itulah yang diterima. Nah itulah contoh Imam Ghazali tadi. Jadi walaupun hasanatnya banyak, mungkin sayiatnya banyak, hasanat-hasanat yang lain yang dilihat orang kurang begitu ikhlas, hanya untuk imbas ngampunin dosa-dosanya. Nah kalau memang dosanya sudah hilang, nah hasanatnya belum ada kan. Nah untung tuh ya ada amal seperti itu, itulah yang membuat saya dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu artinya itu. Jadi kita ulangi lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, inilah awaddu, sungguhnya aku benar-benar ingin anna hasanati, seandainya hasanat saya tabdulu ala sayyiati, melebihi berat dari dosa saya, walaupun lebihnya itu hanya seukuran misqala dzarrah. Baik. Satu titik. Nah sekarang perkataan beliau lagi nih, lain lagi masalahnya, bukan itu. Tapi beliau juga yang kata ini, Abdullah bin Mas'ud juga kata beliau lagi nih, lau annahum auqafuni bainal jannati wan nari wa qalu li ya taman nih ya, ma turidu la tamannaitu an akuna turoban. Ya, kita pahami dulu nih apa maksudnya kata beliau. Seandainya mereka waqafuni, berhentiin aku, seandainya mereka memberhentiin aku antara surga dan neraka, gitu. Seandainya mereka memberhentiin aku antara surga sama neraka, kira-kira yang berhentiin siapa? Malaikat yang Allah tugaskan. Itu kan nanti kan yang ditugaskan oleh Allah di padang mahsyar siapa? Malaikat. Allah suruh berhentiin, izinin dia jalan. Nah siapa yang Allah perintah? Malaikat ya. Maksudnya begitu. Mereka itu maksudnya malah, jadi ngomongnya waktu di dunia nih ya. Kata Allah, seandainya besok di padang mahsyar saya diberhentiin oleh malaikat. Diberhentiinnya antara apa itu? Surga sama neraka. Kan kalau diberhentiin antara surga sama neraka belum ketahuan. Kan apakah saya nyebur atau selamat masuk surga. Seandainya saya diberhentiin di tengah-tengah, kemudian saya disuruh pilih gitu. Disuruh pilih antara apa ya? Saya dibilang sama begini nih ya. Bainal jannah wa nar. Wa qalu, kata para malaikat tuh yang berhentiin saya, berkata kepada saya, taman nih. Kata malaikat, apa yang kau harap gitu? Apa yang kamu mau gitu? Coba kalau ente
diberhentiin di tengah-tengah antara surga sama neraka. Malaikat yang berhentiin bilang begini, apa yang kau mau? Kira-kira ente maunya apa? Udah jelas surga. Itu jelas ente kalau ente tuh. Nah kalau dia apa? Coba lihat ya. Qaululi tamanni katanya. Harap apa? Toh apa yang kau harap? Omong silakan. Apa yang kau ingin? La tamanna, yang diharap bukan masuk surga. La tamanna itu an akuna turoban. Aku lebih mau kalau aku dijadiin apa? Debu. Nah, ya kan udah paham kan? Udah tahu artinya. Tapi pahamnya belum? Belum. Ini apa adanya ngaji. Ini belum tentu walaupun kita udah turoban, saya tahu turoban itu debu. Ya. Niscaya aku lebih memilih dijadiin tanah daripada aku disuruh pilih. Ya. Kenapa? Ya. Karena itu kan kalau ente pilih surga, itu kan menurut pilihan ente. Ya kan? Saya disuruh pilih mau mana gitu, masuk surga. Itu kan pilihan ente. Belum tentu pilihan ente akur sama Allah. Bisa jadi disuruh pilih surga, ente pilih surga, bisa jadi masuk neraka. Kan belum tentu itu. Tapi kalau saya dijadiin apa? Tanah. Nah, kalau dijadiin tanah, udah pasti nggak akan masuk neraka. Seperti binatang kan? Binatang kan nanti dijadiin apa? Tanah. Ya kalau ente dijadiin tanah udah pasti nggak akan masuk neraka. Tapi kalau ente mengharap surga belum tentu. Jadi mauan mana? Mauan yang udah tentu. Paham kan udah? Masa. Itu artinya betapa besar takutnya orang dulu sama Allah. Sehingga apabila disuruh pilih itu mauan lebih tanah daripada. Kalau ente memilih surga, kan kalau memilih surga dihisab dulu, ditimbang dulu, di ini dulu, nah, belum tentu. Tapi kalau saya milih jadi tanah, udah pasti saya nggak akan masuk neraka. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, udah selesai. Nah, ada lagi Fudail bin Iyad lagi ketemu nih. Tadi kan Fudail bin Iyad. Ya, ada lagi Fudail bin Iyad. Waqad kana Fudail bin Iyad rahimahullah yaqul. Kata Fudail bin Iyad, "Lau anni khuyirtu," bacanya gitu. "Lau anni khuyirtu baina an ub'asa ya wa uhasaba summa ya adkhulul jannata ba'da dzalika laqtartu an la ub'asa." Oh gitu. Tapi situ aja katanya. Singkat. Kalau sini Fudail bin Iyad begini, seandainya saya khuyirtu, seandainya saya disuruh pilih. Kayak model tadi Abdullah bin Mas'ud kan. Seandainya nih saya pribadi disuruh pilih oleh Allah. Antara apa? Kan pilih itu antara satu dari dua. Antara saya nanti saat di hari kiamat dibangkit, kemudian saya dihisab. Setelah dibangkit saya dihisab. Setelah dihisab kemudian saya masuk surga. Itu pilihan pertama. Yang keduanya apa? Ya. Lahtartu an la alla ub'asa. Aku lebih memilih aku nanti di hari kiamat tidak dibangkit. Lebih baik aku kayak model binatang yang apabila mati udah langsung jadi debu, nggak pakai dihidupin lagi. Itu kan artinya kan. Nah sekarang pemahaman nih. Sama seperti tadi pemahaman, kira-kira apa pemahamannya? Ya. Kata Fudail bin Iyad, seandainya nih saya disuruh pilih sama Allah antara dua. Yang pertama pilihannya ente dihisab, ente dibangkit, maksudnya dihidupin. Habis dihidupin dihisab. Setelah dihisab baru dimasukin ke dalam surga. Itu pilihan pertama antara itu. Pilihan kedua, aku abe mati nggak hidup lagi, kayak binatang. Niscaya aku lebih memilih seperti binatang, tidak dibangkit, tidak dihisab. Ya. Kenapa milih itu?
Karena kalau saya dibangkit kemudian dihisab, belum tentu masuk surga. Iya kan? Iya. Nah, Imam Ghazali aja tadi belum tentu masuk surga. Lebih baik apa? Nah, aku memilih seperti binatang, aku mati tidak dihisab. Lebih tenang jadi daripada itu kan deg-degan. Tahu deg-degan? Kalau orang belum tentu belum tahu bagaimana nasibnya. Kalau orang bilang deg-degan, Masya Allah, deg-degan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu Fudail bin Iyad. Baik, kemudian yang berikut, Fudail bin Iyad. Sekarang siapa lagi nih? Wakana Abu Dzarrin. Abu Dzar pun sahabat ini. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Inna khaufal hisabi lam yatruk ala badani lahman. Singkat. Apa kata Abu Dzar? Inna khaufal hisab, sesungguhnya takut dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Karena gara-gara saya takut dihisab, lam yatruk ala badani lahman, tidak meninggalkan di badanku lahman, apa namanya, daging. Saya ulangi, ini kan artinya terjemah. Ya, sesungguhnya takut dihisab oleh Allah di hari kiamat, tidak membiarkan ya ada daging di badanku. Itu kan terjemahan yang diulangi 2 kali. Kan 2 kali tuh. Nah, sekarang saya ulangi 3 kali. Walaupun 3 kali juga belum paham. Sesungguhnya takut dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat, tidak membiarkan daging nempel di badanku. Nah, udah 3 kali kan? Kira-kira paham lah. Belum mau diulangi 3 kali 4 kali juga kalau nggak diterangin sama guru nggak paham juga. Makanya kalau ngaji itu harusnya apa ya? Harusnya perhatiin, jangan ngantuk. Kalau ngantuk diulangi berkali-kali juga nggak paham-paham. Jadi Abu Dzar itu badannya kurus kering. Nah, kalau orang kurus kering berarti yang nempel di tulang apaan? Kulit. Ya, gitu maksudnya. Ini Abu Dzar orangnya itu kurus kering, kalau bahasa ente kurus kering. Kalau orang kurus kering berarti nggak ada daging pun yang nempel di mana? Di tulangnya. Yang nempel di mana apa? Ya. Bukan karena kekurangan gizi. Ya, kan ada orang yang kekurangan gizi tuh, sehingga badannya hanya kulit sama tulang istilahnya. Kalau ini bukan karena kekurangan gizi, karena takut. Saking takutnya dihisab di hari kiamat, sehingga dia kurus kering lah gitu. Bukannya kurus kering kenapa? Kena kurang gizi. Saking takutnya, saking aku takutnya dihisab oleh Allah di hari kiamat, sehingga badan saya ini nggak ada dagingnya sama sekali. Cuman yang nempel tulang sama kulit. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita takutnya kira-kira seperti apa? Nah gitu. Ini kan kita begini nih bukan hanya baca-bacaan begitu, bukan. Ya. Jadi tujuannya kita ini hisab. Jangan kita hisab orang, diri saya sudah seberapa besar takutnya sama Allah. Ya, ada nggak 1% dari takutnya Abu Dzar gitu lah. Itu kalau memang belum ada, nah mulai sekarang lah takut gitu. Kalau memang udah ada, tambahin. Nah itulah faedahnya orang belajar tasawuf gitu. Bukan hanya sekedar begitu. Kalau kita kan dengar cerita begitu, begitu ceritanya. Nah itu kalau begitu tuh sinetron yang ceritanya fiktif. Ya, ini dibohong-bohongin gitu, dikarang-karangin. Kalau ini bukan fiktif. Ini namanya apaan? Bukan fiktif, apa namanya? Ya, kisah nyata. Ini kisah nyata. Karena yang ngomong sahabat yang ngomong. Karena kisah nyata, bukan fiktif, bukan. Ada lagi. Nah,
Waqad kana siapa nih? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sekarang. Beliau berkata, iza siqal usatu ila jahannama wa hum uttas fa awwalu ma yatahaffawna fin nari bisumil aqaribi wal hayati fatazubu abdanuhum wal iyadu billah. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, kalau ini kata-kata seperti ini bukan kata-kata buah ijtihad. Sebab ini kan menyangkut masalah akhirat, itu ini kata-kata Nabi yang disampaikan oleh Abu Hurairah gitu. Atau Abu Hurairah, iza siqal usat ila jahannam, apabila nanti digiring, kan ada digiring, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara wasiqal ladzina kafaru wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Apabila digiring al usat, orang-orang yang di dunia banyak maksiat, orang yang di dunia banyak maksiat nanti digiring, yang giring malaikat. Kemana digiringnya? Ila jahannam. Kemana? Ke neraka jahanam. Wahum utnos, mereka itu haus. Nanti di sana semua pada haus, di padang mahsyar semua pada haus. Kenapa? Nunggu dihisab aja ribuan tahun kita berdiri di padang mahsyar semua pada haus. Apabila nanti orang-orang yang banyak maksiat digiring ke neraka, mereka hal keadaannya haus. Fa awwalu ma yuttahafuna finnar. Aus mereka digiringnya aus. Kemudian langsung dimasukkan ke mana? Ke neraka. Kira-kira kan kalau orang haus, kemudian masuk ke rumah orang. Pertama kali yang diharapin sama orang haus apa? Air. Maksudnya orang haus kasih makan. Kan logikanya gitu. Orang haus masuk ke rumah orang. Nah, pertama kali yang diharapkan tuan rumah ngasih apa? Minum. Nah, nih orang-orang yang banyak maksiat digiring mana? Ke neraka. Pertama kali yang disediain tuh, Pak Awal itu pertama kali yang disediain ma yuttahafuna finnar. Jadi makanan yang pertama kali disediain buat tamu namanya apa? Jamuan. Tuh. Jamuan yang pertama kali diberikan kepada mereka yang masuk neraka apa nih? Kan tadi aus kan? Kira-kira air es, masya Allah, sama sirup, apa aja es campur. Bukan itu. Orang lagi haus masuk neraka. Pertama kali yang disuguhkan bukannya es sama sirup. Masya Allah. Apa itu? Pertama kali yang disuguhkan makanan minuman sumil aqarib, bisanya kali jengking. Bukannya air dingin es sama sirup. Apaan pertama kali yang disuguhin? Ya, buat penduduk neraka yang baru masuk. Sumil aqarib, apa itu sum? Bisanya apa? Kali jengking. Wal hayat, bisanya apa? Ular. Masya Allah. Bisanya kali jengking, bisanya ular. Itulah ya, suguhan pertama kali bagi penduduk neraka yang tadi sebelum masuk neraka haus. Apa yang terjadi? Ya, kena apa? Nah, kalau orang di dunia aja kena bisa ular, kena bisa kali jengking, bisa apa itu? Fatazubu abdanuhum, langsung terkena bisa, langsung badannya lumer. Tahu nggak lumer? Nah itulah pertama kali yang disungguhin apalah bisanya kali jengking dan bisanya ular, langsung badannya itu lumer. Waliyadzubillah. Coba takut nggak kita? Waliyadzubillah, artinya waliyadzubillah kita minta
Allah Subhanahu wa taala jauhin dari seperti ini. Itu atuwajabillah. Wa qad kana Abdullah bin Abbas. Nah, kembali kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Allah berikan Abdullah bin Abbas ilmu tafsir. Ilmu tafsir, ilmu laduni ya, laduni. Kenapa? Karena beliau ini didoain sama Rasul saat masih kecil ya. Ini Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas, kalau Nabi Muhammad bin Abdullah ya. Bapaknya Abdullah Abbas sama Abdullah saudara. Nah, jadi saudara sepupu ya. Abdullah bin Abbas waktu kecil didoain sama Nabi. Apa ya doanya Nabi? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil ya. Ya Allah, saudara saya ini ajarin ilmu fikih dan ajarin ilmu tafsir. Nah, oleh karena yang doain Rasulullah ya. Ya udah ya. Ini kalau seandainya ada ayat-ayat Quran yang sulit dipahami oleh sahabat, nanyanya kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Walaupun yang nanya itu senior-senior ya. Senior kan sahabat besar-besar nanya sama Abdullah. Ya, karena Allah Ta'ala berikan ilmu takwil tafsir. Nah, di antaranya beliau menafsirkan firman Allah nih. Apa ini? Ya, yang berkenaan dengan neraka. Nah, apa kata beliau menafsirkan firman Allah yang kita sering baca. Ya, ada di dalam apa? Al-Ataka hadisul ghasyiyah, kan sering baca itu. Ada ayat punya gini. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak punya makanan. Nah, mereka itu penduduk neraka. Dia enggak punya makanan, lapar, minta makan. Allah kasih makanan dhari. Ini sahabat-sahabat pada enggak ngerti apa itu dhari. Kan tadi tafsir kan maksudnya untuk memahami firman Allah. Jadi apa itu artinya? Mereka enggak punya makanan, mereka enggak disediain makanan kecuali dori. Apa itu dori? Orang Arab itu sendiri enggak ngerti apa itu dori gitu. Nah, Abdullah bin Abbas nafsirin apa itu dori? Kata Abdullah bin Abbas, dori maknanya apa? Syauk al-yabis. Duri al-yabis yang kering ya. Duri yang kering. Jadi ketika mereka itu lapar, pengen makan, dikasih makan apaan? Duri ya, yang kering ya. Ya karena nggak ada lagi, apa yang boleh buat kalau bahasa ente? Kan kalau nggak ada lagi, apa yang boleh buat? Apa yang boleh buat ngapain? Makan gitu. Karena kan nggak ada makanan lain kecuali kan duri. Apa yang boleh buat? Ya makan juga. Gitu. Duri yang kering. Allazi yaqifu fi hulukihim. Coba. Duri itu kira-kira ya apa? Kira-kira apa? Lancar nggak jalan di mana? Di tenggorokan. Ente makan apa ini? Makan bukannya daging ya, makan ikan bandeng, makan ikan laut. Ada tulang. Namanya apa? Oh, ada sudah. Iya. Nah kalau seret berarti bukannya tulang itu ya. Nah, ketulangan. Masya Allah, ente makan ikan, ya tulangnya nyangkut di sini. Masya Allah, gimana tuh rasanya? Ya, itu kan tulang. Ini apa? Duri. Duri nyangkut di leher. Masya Allah, gimana tuh rasanya? Nah itu artinya laisa lahum ta'amun illa min dhari. Allah sediain makanan kagak ada lain kecuali duri. Karena makanan yang lain nggak ada, ya udah terpaksa duri. Nyangkut tuh duri di leher. Gimana rasanya tuh? Ya. Nah, itu artinya dori. Syauk itu duri. Al-yabis yang kering. Ya. Mungkin kalau duri yang masih basah mungkin bisa di ini kali. Nah kalau duri udah kering. Allazi laqifu yang berhenti tuh. Duri itu berhenti mandeg. Ya. Nuncelem di mana? Fi hulukihim di mana? Di rongga leher mereka. Masyaallah. Ya. Wa kana Abdullah ibn Mubarak. Ya.
Ini Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, yursilullahu ta'ala alal usatil buka. Yursilullahu ta'ala alal usatil buka. Nanti nih orang yang di dunia banyak maksiat. Orang yang di dunia banyak maksiat. Nanti Allah buat dia itu menyesal, nangis. Ya, kalau di sono nyesel nangis di sono udah ada gunanya. Ya. Nah, nyesel di sono, nangis di sono nggak ada gunanya. Cuman Allah ngasih gambaran jangan sampai ente kayak model ini. Itu maksudnya itu ya. Nggak usah orang udah sampai di sono. Ya, nyesel sampai di sono, nggak ada gunanya, nggak usah sampai di sono. Baru hanya dicabut nyawanya. Ya. Ruh, orang mau dicabut nyawa kan rohnya di sini tenggorokan. Udah ngap-ngap kalau kata kita, masih dikit lagi mau meninggal dunia. Padahal hari kiamat belum datang. Isi udah nyesel. Nyeselnya di situ aja udah nggak ada guna, apalagi di sono gitu ya. Tuh, baru hanya mau meninggal dunia, nyesel udah kagak bisa. Imannya orang kafir kagak diterima, tobat dan istighfarnya orang mukmin udah nggak diterima. Kalau roh sudah sampai golongan. Fir'aun. Jadi sebelum mati apa? Iman. Iya, di laut itu udah mau tenggelam rohnya udah di sini, ya Allah saya beriman kepada Engkau dan kepada Musa. Diterima enggak? Nah, kalau bahasa Inggrisnya no. Bahasa Inggris. Enggak. Itu imannya orang. Nah, sekarang maksiatnya, dosanya orang mukmin, istighfar enggak diterima. Apalagi kalau udah di sono. Nah ini ceritanya bukan waktu meninggal, di sono nih. Ya. Di sono nih, nanti orang maksiat di dunia nyesel, nangis tuh. Ati yursil Allah buat dia nangis. Kalau ente mau tahu bagaimana nangisnya orang sono tuh yang nyesel. Seandainya ini katanya, lau ujriyat fi dumuhim, seandainya air mata dikumpulin itu niscaya seperti sungai. Air matanya itu seandainya mengalir itu air matanya lajarat. Seandainya ada kapal, kan kapal itu berjalannya di mana? Di air. Seandainya ada kapal di sono, niscaya kapal itu akan berlayar di mana? Di air sungai. Orang-orang yang di dunia itu maksiat, saking nyeselnya nangis, air matanya itu bagaikan apa? Bagaikan sungai, bagaikan laut. Seandainya ada kapal nih, saya kapal bisa apa itu? Bisa berlayar, bukan berlayar di laut. Ya, berlayar pakai apa? Air matanya orang yang nyesal. Nah, inilah. Ya, ini namanya tamparan namanya ini. Tahu kan tamparan? Tamparan bagi kita semua. Kita ini ditampar malam hari ini ya. Itu namanya ditampar kita ini. Jadi kita diingetin oleh ulama-ulama kita, jangan kita setiap saat ya yang kita mikirin dunia ya, sehingga kita lupa akhirat. Nah ini saja sudah waktu isya sudah tiba, mari sama kita. Oh boleh ya. Nah, itu doa dari Nabi, kita minta sama Allah. Ini maksud. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat selalu, dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.